الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup dan mati kita berada di dalam kekuasaannya. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Khatib mengajak kepada kita bersama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri beragama Islam. Pada kesempatan kali ini khatib mengangkat tema khutbah kita, mempertahankan iman yang stabil. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu fluktuatif, iman itu naik turun. Iman itu naik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman itu turun dengan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, selama bulan suci Ramadan ini iman kita naik. Masjid-masjid ramai dengan solat berjamaah. Infak dan wakaf pun lebih banyak daripada hari-hari biasa. Dan kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ibadah puasa. Bagaimana caranya agar iman kita ini di masa-masa yang akan datang, walaupun tidak terus naik, setidaknya tidak turun, tapi dengan iman yang stabil? Maka ada beberapa hal yang mesti kita jalani untuk agar iman kita stabil, tidak banyak turun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah jalan yang kita tempuh dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dalam hidup ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Sesungguhnya Allah selalu ada di mana saja kamu berada. Artinya innahu sami'ul basir. Allah maha mendengar apapun yang kita bicarakan, dan Allah maha melihat apapun yang kita lakukan. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah jangankan tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Ketika kita menyadari akan hal itu, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada tempat dan waktu untuk kita melanggar perintah Allah, untuk kita berbuat dosa kepada Allah, sehingga iman kita tetap stabil kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, agar iman kita selalu stabil kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan muahadah. Muahadah itu artinya adalah selalu kita ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, di alam ruh Allah tanya kita. Kata Allah mengatakan, alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu? Ketika ruh kita mengatakan, qalu bala syahidna, iya ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di alam ruh, dan kita sudah lupa akan janji itu. Maka Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan Al-Quran untuk kita baca agar kita ingat dengan janji kita kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan, lalu menepati janji itu agar iman kita tetap stabil kepada Allah. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kita juga berjanji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada nabi, bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul Allah. Ikrar syahadat kita itu pun merupakan janji kita kepada Allah bahwa hanya Allah Tuhan dan Muhammad merupakan hamba dan Rasulnya. Di dalam doa iftitah juga kita berjanji kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Di dalam Al-Fatihah kita juga berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ingatlah semua janji-janji kita kepada Allah, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk menepati apa yang sudah kita janjikan kepada Allah. Dengan hal itu insya Allah iman kita akan stabil. Yang ketiga, agar iman kita selalu stabil, yang dapat kita lakukan, jalan yang kita tempuh adalah muaqabah, menghukum diri setelah melakukan perbuatan dosa. Sebagai manusia biasa, kita ini bukan makhluk yang tidak berdosa. Sebagai manusia biasa, tidak pun kita melakukan dosa-dosa besar, pasti kita melakukan dosa-dosa kecil. Karena itu kita mesti menghukum diri seperti para sahabat pernah melakukan sebelum dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya beliau ucapkan, beliau pun menghukum diri beliau dengan melakukan sedekah. Tujuannya adalah agar sedekah yang dia lakukan dapat menghapus dosa bicara yang tidak perlu. Umar bin Khattab, ketika beliau terlambat masuk ke masjid untuk melakukan solat asar berjamaah, karena beliau disibukkan oleh mengurus kebun beliau, maka beliau pun menginfakkan kebunnya ke Baitul Mal untuk mengimbangi pahala solat asar yang tidak beliau dapatkan. Beliau menghukum diri sendiri. Maka kita dapat mencontoh hal yang demikian, menghukum diri sendiri karena terlanjur melakukan perbuatan dosa. Dan hukuman yang kita lakukan itu dengan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita itu menghapus kesalahan yang sudah kita lakukan.
ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik yang dilakukan akan dapat menghapus dosa perbuatan buruk yang kita lakukan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.